Kenapa disebut lantai kematian? Jangan kau buka itu! Anak ini milik kau! Kuatkan dulu dirimu, atau kau akan masuk ke dalam alamku. Waduh. Diam kau! Yang tahu aku! Jadi buat teman-teman, kalau pengen sukses jangan bermain sama setan, apalagi dengan perjanjiannya mau sesuatu yang besar, dan cukup doa aja deh. Saya ini ada nih apartemen di daerah Jakarta Selatan. Memang benar, itu apartemen salah satunya di Jabodetabek yang punya lantai 4. Kok tiba-tiba nggak ada angin, sapu tuh jatuh. Ketak. Jadi pas mau ngambil, terus aku ke belakang, aduh panas kenapa nih? Aduh. Langsung aku teriak. Terus yang lihat itu adalah PU. Woi, si Cuy kesurupan, kata gitu. Saja! Kong Horlopin Jogong Singko dan tindakan Matanya sama. Putus semua. Buset. Enggak sih? Longkangku medit soko jakem hari-hari. Mau diapain? Jangan nyerah. Kamu yang sudah mengganggu kami. Terganggunya kamu tuh di mana? Di apartemen itu, di kolam berenang kah? Di kamar mandi yang sering aku kencingin gak aku siram? Air kencingmu itu tajam. Ingatkan kepada bangsamu untuk tidak kencing di air yang menggenang. Iya. Karena akan menempel di tubuhmu. Kau mengundang kotoranmu sendiri. Mereka bangsa-bangsa yang tidak beriman akan menempel di tubuhmu sendiri. Adalah bersuci. Iya sih. Tapi kadang ada toilet yang mampet ya, atau nggak ada air. Nggak ada, jadi Kalau ketemu kondisi kayak gitu harus gimana? nggak ada air. Sedangkan udah kebelet ya? Kau tidak membersihkan anggota tubuhmu. Gunakan dedaunan. Harus dilap. Kau tidak membersihkan kemaluanmu. Emang nggak itu kak, nggak disiram langsung. Pakai tisu? Enggak juga. Karena itu akan menjadi rumah baginya. Astagfirullah. Tapi nggak apa, ini jadi pelajaran ya. Pelajaran, siap. Terus gimana lagi? Apa yang harus diperbaiki lagi nih dari Ucuy? Darah itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk, terutama manusia. Darah yang bersih dan darah yang suci, maka akan berpengaruh kepada ragamu. Dari makanan yang kau makan Iya kan, makan jadi darah. menjadi darah, dan sesuatu yang tidak baik untuk tubuhmu akan dikeluarkan melalui air kencingmu. Itu saja sudah jelas. Maka itu, bila kau berperilaku yang tidak baik, akan berpengaruh pada aliran darahmu. Mereka akan menduduki aliran darahmu. Kalau ada makhluk yang duduk di aliran darah Cuy, yang dirasakan Cuy apa? Sering kesemutan sih kak. Sering kesemutan, leher sering sakit, pinggang sering sakit. Maka kau sangat dekat dengan bangsa itu dan mudah terpengaruh olehnya. Maksudnya kesurupan. Karena kau tidak bisa mengendalikan dirimu. Tapi kalau si Wowo nggak mau pulang,
tetap datang gimana, Nek? Kau sendiri yang bisa mencegahnya Nah, caranya dari amal dan perbuatanmu sendiri. Mungkin kau ingat segala yang menimpa dirimu tergantung dari dirimu sendiri. Teman-temanmu dalam kondisi dan keadaan yang baik tidak sepertimu. maksudnya teman-teman kru atau tim yang di film itu gitu, yang kesurupan parahnya kamu ya? Iya. Oh, Karena kau sendiri yang sudah membukanya. Itulah yang dikatakan dengan angka 4 itu sendiri. Dan- Maka kau ketahui lantai itu. Angka itu berkaitan dengan alam yang tidak terlihat. Tetapi yang kalian harus ingat, di dalam dunia ini ada 2 hal yang harus kalian ingat dan tidak bisa dihalangi, yaitu kelahiran dan kematian berkaitan dengan sedulur papat. berarti lantai itu memang ada sesuatu tanda kutip kaitannya dengan hal gaib. Apakah benar seperti yang diungkap di film bahwa ada kisah pesugihan di situ, terus ada penjaga gaib di situ, ada orang-orang yang pernah jadi korban tumbal pesugihan? Apa benar? Apa benar? Iya. Setiap kehidupan ada sisi terang dan gelap berkaitan dengan gedung itu. Setiap gedung yang menjulang tinggi ada kisah di balik kokohnya sebuah bangunan. Karena tanah yang digunakan ada kaitannya dengan tanah kematian. Maksudnya kuburan gitu? Kuburan dulunya itu. Dan setiap lapisan kehidupan yang kalian tidak lihat, mereka menempati setiap ruang. Apa boleh nanya Pak? Boleh. Kalau Mas Agung mau, ini soalnya mereka ini berkaitan dengan Iya. film ini. Mas Agung ngelihat waktu itu kuburan yang di sebelah sana. Iya. Terus Di ngomong. mana? Di sebelah apartemen atau? Iya, nggak jauh dari apartemennya. Aku sudah mengatakannya padamu. Berarti dulu apartemen itu kuburan juga? Jangan menyalahkan, tapi yang jelas mereka sebagian dari bangsaku menempati setiap bangunan, setiap lantai, dan di antara bangsaku yang tidak sejalan dengan kalian akan menempati ruang-ruang yang kalian takuti. Misalnya ada mitos lantai 4 angker ya, orang-orang pada ketakutan. Itulah yang berkaitan dengan lantai yang kalian takuti. Kenapa disebut lantai kematian? Karena bangsa manusia mengetahui bahwasanya kematian adalah berpindah alam. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Neneknya pakai tongkat ini ya? Tongkatnya. Nenek dari mana asalnya? Aku dari tempat itu. Apakah di setiap kisah Film. tabir yang dibuka Jadi dari apartemen itu. harus dibayar sesuai dengan sesuatu yang sudah diungkap? Itu pertanyaan saya. Apakah ada kewajiban segala sesuatu yang dibuka harus dibayar sesuai dengan yang diungkap? Sudah pasti setiap apa yang sudah kau ketahui pasti ada perjuangan. Tergantung dari manusia itu sendiri. Apakah setiap perjuangan Lima, Jui kesasar. Kamu membuka tabir itu! Kamu siapa? Jangan marah. Ini rumah orang yang sopan ya. Jangan kamu buka itu! Aku marah kepadamu. Kenapa nggak boleh dibuka? Ya kami baik. Anak ini milik kau! Astagfirullahaladzim. Siapa dia, Nek?
ngowok ya, yang berteman sama dia suka dikasih susu. Itu yang dikatakan sesuai dengan pertanyaanmu. Bahwasanya tentang apa yang ingin diketahui. Kalau nenek dari gedung itu, berarti nenek tahu kejadian itu. Maka ku katakan padamu, tanah itu ada tanah kematian. Memang dulunya makan tumbal. Ada tanah di Minta air putih, Nek. mana Oh, udah. raga yang pernah bersekutu ditanam di tempat itu. Jadi dengan kisahmu yang kau mainkan membuka tabir kehidupannya kembali. Masya Allah. Tapi kan yang diungkap bukan tumbal pembangunan gedung, melainkan cerita itu ya, cerita film tuh tumbal pesugihan. Karena kehidupan sesungguhnya semua pernah mengalaminya. Ya. Terus menurut Yang nenek, kau katakan harus dibayar atau tidak tergantung cara dia Saya memang dari mengetahui. tadi saya nggak mau banyak. Kenapa dari tadi saya nggak mau bertanya? Karena saya udah tahu. Makanya saya baru mengeluarkan satu pertanyaan. karena kan kita butuh Nah, informasi saya baru mengeluarkan satu pertanyaan tapi sudah begitu ya kan. Sebenarnya banyak lagi yang saya mau tanyakan gitu tapi Gak apa-apa Panglima, supaya netizen paham, ini kan pembelajaran ya, edukasi kita niatnya. Yang terpenting adalah manusia hidup di dunia ini dengan tata cara yang sudah ditentukan. ya Maka hiduplah dengan tata cara itu. Jangan memasuki wilayah yang kau sendiri tidak ketahui. ya Maka kau akan tersesat di dalamnya. soalnya yang aku lihat gitu Jo sendiri belum Membuka belum pintu belum menguasai gitu. mereka. Belum menguasai tabir ini dan belum bisa mengcover sehingga terjadilah ke dia sendiri juga terganggu gitu. Kau mengetuknya. Iya. Ibarat kata Tapi nih kau tidak mau bertanggung jawab untuk masuk. sesuatu yang lagi sudah tertutup, sudah terkunci, tapi dibuka, begitu dibuka dia sendiri nggak bisa mengendalikan. Makanya liar kemana-mana, liar. Tapi kau beruntung, nak. Ya kenapa Nek? Karena kau hidup bukan untuk dirimu sendiri. Dia memperjuangkan adiknya, Nek, dan keluarganya. Yaitu kau memperjuangkan untuk kepentingan orang-orang yang kau hidupi. Betul semuanya. Itulah sebagai penolongmu. Tapi kekuranganmu, ingat bangsa kami dan apa yang ingin kau ketahui itu penuh dengan tipu daya. Maka bawalah bekal yang kuat untuk dirimu sebelum kau tersesat kelaparan dan mati di dalamnya. Alhamdulillah menjali. Kau tahu maksud Saya paham. Tapi Saya Cui udah paham. paham ini belum? tidak main. Ini nggak main-main. Nah, Cui belum paham, Nek, bisa diperjelas, Nek. Gimana maksudnya? Saya paham. Biar nggak salah Aku langkah harus gitu. ninggalin Bukan. atau gimana? Tidak, kau butuh pembimbing untuk menuntunmu. Di mana jika kau ingin mendatangi suatu tempat yang kau tidak ketahui, maka Kantong lagi. ajaklah dia untuk menuntunmu Yang kemarin kita bahas, agar Cui. kau tidak tersesat. Kalau mau syuting tempat baru yang kamu belum kenal, ajak ahli spiritual macam Panglima untuk menetralisir dulu gitu, nggak asal masuk. Apalagi kau sendiri tidak menguasai keimananmu. Itu yang membahayakan ragamu. Nah, kalau Kau tahu, gimana, Nek? darahmu dan tulangmu adalah kekuatanmu yang kau gerakkan melalui hati dan pikiranmu. Tapi jika hati tidak ada Tuhan dan pikiranmu tidak ada nabimu, maka kau akan lemah. Karena kau berkaitan dengan dunia kegelapan. Aku pernah pelajari itu di Tujuannya apa waktu itu? waktu itu di itu mau memperkaya ilmu. Ilmu yang mana yang kau pertajam? Ilmu itu hanya satu, di mana Tuhanmu mengajarkan tentang kekuatan di dalamnya dalam menghadapi segala hal yang sudah tertulis
Di dalam doa-doa, itulah senjatamu, kekuatanmu, bukan mantra yang dibuat oleh manusia. Itu salah, bener Nek. Itu salah. Tatanan kehidupan itu berlapis. Tapi kan sekarang udah nggak ikut. Dunia ini sebenarnya sempit. Tapi kan sekarang dia udah nggak ikut, Nek. Tapi apakah sisanya masih ada sehingga masih sering mengganggu? Jelas kau terpenuhi oleh permainan mereka, sehingga kau mengikuti apa yang mereka inginkan. Termasuk memberi susu dan darah. Ya, itu permainan mereka. Kepala Cuy sakit, Panglima. Jadi sebenarnya Berdoa boleh yang nggak dibawa. doa di doa juga? Inilah yang kukatakan, kau sendiri tidak bisa menguasai dirimu. Di mana kau harus bisa menjadi dirimu sendiri, atau kau menjadi sosok makhluk itu. Iya sih. Kau berhak atas dirimu sendiri karena Tuhanmu memberikan perintah dan amanat untukmu untuk menjaga raga dan jiwamu. Apakah Wowo mesti dimusnahkan? Kau berhak berteman dengan siapapun, tapi kau harus menguatkan dirimu. Mana yang baik untuk teman dan mana yang tidak. Mana yang patut dan mana yang tidak. Mana yang wajib dan mana yang tidak. Nah, kalau berteman dengan Wawa tuh ada Kau membutuhkannya atau tidak. Nah, ada manfaat nggak buat dia? Kalau dia tidak ada kaitannya denganmu, tinggalkan daripada kau terbawa olehnya dan bergantung padanya. Tapi kamu bilang kalau ada kesel sama orang, kamu panggil Wawa, terus orang itu tiba-tiba Kau celaka. mengabaikan Tuhanmu. Itulah kelemahanmu. Kau lebih sering mengingat wawamu dibandingkan Tuhanmu. Itulah yang melemahkanmu. Allah Akbar. Tidak bisa menjamin siapa. Itulah yang kukatakan. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Pertama nggak sama. Kamu membuka itu semua. Jangan begitu. Aku menghargaimu di sini. Jangan kau buka itu. Stop mulutmu. Dia milikku. Dia kau. Allah Akbar. Dia kau. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Itulah Gila ya, si Wawa jiwa aja yang lagi gotang banting. akan menjadi raga yang lemah. Jiwa yang lemah menjadi raga yang lemah. Jadi harus dikuatkan Jangan jiwa. kalah, Wawa merasa memiliki badannya dia, Nek. karena dia mengikuti permainannya. Berarti hari ini harus diputus nih ya sama Wawa. Aku harus putus apa gimana Nek? Kau harus melawannya. Kau tahu bangsa mereka bukan hanya 1, 2, dan 3. Kau berwujud satu. Mereka yang mengelilingimu bisa puluhan. Berarti Wawa bukan sendiri, ada temannya lagi, Nek. Kau tahu banyak makhluk yang mendekati jiwa-jiwa yang lemah, Panglima. Maka siapa yang lemah, maka mereka bersorak untuk mendekatinya. Jadi jangan salahkan lantainya. Jangan salahkan lantai 4-nya. Tapi perisai kita yang harus Tergantung diperkuat. dari keyakinanmu terhadap apa yang ada di muka bumi ini. Iya. Semua atas takdir ilahi. Tapi kalian tidak boleh sombong bahwasanya dunia ini dipenuhi oleh bangsa yang tidak terlihat. Maka telah kuciptakan jin dan manusia Untuk beribadah. untuk beribadah. Tapi di antara mereka banyak yang sombong Tanpa disadari. seperti leluhurnya bangsa iblis. Terima kasih Panglima. Nenek namanya siapa? Aku tidak bisa lama di Kenalan depan namanya ini. dulu. Makasih. Jaga dirimu. Nenek siapa namanya? Jika kau sungguh-sungguh ingin dekat dengan alamku, kuatkan dulu dirimu. Atau kau akan masuk ke dalam alamku. Waduh.
Benda alam. Benda alam. Ragamu di dunia ini, Dikuasai. tapi sikapmu Iya, sering Dikuasai. kesurupan itu. bukan sejatinya dirimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya udah kita terapi yuk, masuk ke dalam klinik. Kita nanti. Baca doa sesuai keyakinan. Minta Tuhan biar melindungi. Tapi kok panas sih? Gak apa-apa, fokus baca doa, jangan terpengaruh. Allah, 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 Allah. Fokus baca doa, jangan terpengaruh. Matanya buka ya. Allah, Allah, Allah. Doa cuy, fokus doa. Ini kan pakai sorban sih. Doa. Sakit. Fokus baca doa. Sabar ya. Ini kita sedang memisahin kamu nih sama yang makhluk yang gak baik. Ini kan pakai sorban sih. Allah, Allah. Dia lihat Panglima kayak pakai sorban katanya. Allah, Allah, Allah. Mau apa kamu? Udah keluar, nggak boleh lagi di badan Jui. Dia milikku. Nggak bisa. Nggak ada. Dia milik Tuhannya. Dia milik Sang Pencipta, Tidak. bukan milik setan. Allah, 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 Hari Allah, ini kamu Allah, harus Allah. berpisah dari Jui. Nggak boleh. Allah, Allah, Allah. Teman-teman, Allah, Allah. tolong aku. Oh, manggil siapa dia? Manggil teman kamu saya. Dia lagi baca mantra. Sama. Tunggu pembalasan. Sabbaha lillahi ma. Birobinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas alladzi yasfisu fi sudurinas najim. Paman, Ini siapa nih? ngapain kamu ngusir aku dalam tubuhnya, Paman? Itu panggil paman Panglima. Siapa tuh? Kamu siapa? Allah, Allah, Allah. Teman Wowo kali nih. Kan emang dia banyak. Sakit. Itu aku bersarang di situ. Gimana? Sakit itu. Sakit. Allah, Allah. Ya, saya keluar. Ya. Allah, mau mudah. Ini deh. Ada tisu nggak ya? Di belakang makan, Bang. Oh iya. Kanan. Ya, udah. Ayo fokus lagi doa ya, Ji. Biar bersih ya, sabar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makhluk lain lagi nih. Biarin Allah. keluar semuanya. Allah. Allah. Siapa kamu? Allah. Kamu siapa? Siska dari mana? Sakit. Siska dari mana? Sakit. Jangan. Ketemu Jui di mana? Allah. Sakit. Ya udah kalau Keluar, kamu sakit keluar dari Rangga, badannya. Rangga. Diam kau. Jangan Yang fitnah. tahu aku. Apa? Menurutmu apa? Hubungannya apa? Coba aku mau dengar. Ini anak baik. Jadinya aku deman. Sering banget ke kuburan almarhum setiap jam 11 malam. Anak ini memberikan perjanjian dengan saya. Dia sudah korban darah terhadapku. Kan kalau kamu makan bawa darah dia. Iya. Allah, Allah, Allah. Doa Jui.
A'udzu bikalimatillah Kenapa harus stop? Kenapa stop? A'udzu bikalimatillah. Dia harus menutup pintu lantai 4. Dia yang membuka, A'udzu bikalimatillah. dia yang harus menutup. Cuy bikin film dan temannya, tapi dia membuka kamar yang ada di belakang. Oh, ada kamar yang dibuka. Sopan kamu Nggak bicara. boleh sebenarnya. Nah, Sopan kamu bicara. Emang kenapa dengan kamar itu? kamar itu adalah kamar di jam 6 kami semua keluar sore. Semua makhluk, ternyata si Joy yang membukanya. Dia yang memberikan semuanya, termasuk darahnya dia. Hah? Hah? Dia melukai dirinya sendiri untuk korban tersebut. Karena perjanjian itu, ini anak sudah keterlaluan membuka semua pintu gaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal musil haqi a'idrati wa nadirina wa minal insi wal jinni wa yang ladzina kafaru yusbikuna bi absarihim lama samujikra wa Kalau udah ada yang minta ini tuh dia beli darah di PMI. Katanya ada yang minta darah gitu. Karena kan nggak bisa menyediakan. Takutnya bukan apa nanti akhirnya dia sendiri yang jadi korban. Iya. Akhirnya. Sekarang Kalau dia masih terusin ini hal-hal begini, dia masih terusin ngasih darah, ngasih susu, mengingat-ingat tentang itu, nanti dia sendiri yang jadi korban terakhirnya. Seperti yang tadi, seperti yang nenek tadi terakhir bilang, hati-hati kamu masuk ke dunia kami, ke dalam lorong kami. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan, nggak punya persiapan tuh, nanti kamu yang akan jadi korbannya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 4 ini. Laisa kamislihi syai'un wa samiul basir. Laisa Ngapain di badan Jui? Laisa. Udah waktunya pergi ya. Kamu apa wujudnya? Allah. Jangan ditekan, aku belum selesai. Ya ngomong dulu, ngomong. Kamu siapa? Aku akan keluar, tunggu. Ya oke, Jangan ditekan, sakit. Hah? cepetan, kamu siapa? Aku penguasa air yang ada di kolam itu. Kamu wujudnya apa? Aku wujudnya itu lucu. Seperti? Tidak, Emang menurutmu ini nggak lucu? aku itu poti. Menurutmu lucu kamu? Iya. Serem kali. Kemarin ke rumah gua kali lu posisi. Ayo jangan nyerang ya. Diam. Jangan nyerang tamu aku ya. Ya, karena aku tidak suka. Aku dikubur di situ. Kami benar-benar ada. Masya Allah. Berarti kisah nyata dong, Sutikem. Sutikem itu di Flamboyan, Iya. teman kami. Memang dia penari atau enggak? Tidak, Itu ini pengembangan ide cerita berarti. dia itu di pohon dan siapa yang bicara dan siapa yang bertanggung jawab, saya nggak mau. Itu tempat saya juga di pohon itu. Kenapa dibuat syuting? Tidak minta maaf dengan saya. Ya udah diwakili sama Jui, ntar minta maaf. Ya, aku mau pergi. Iya. Tunggu, jangan dulu. Satu lagi. Apa yang mau cobain? Bilang Jui Teh itu. botol. Jui bilang, tali pocongku itu taruh lagi di Blok M apartemen itu. Jangan dikantongin dia, karena tali itu ada di Jui. Hah? Ibu tahu kisah itu. Jangan tongin tali pocong. Ya Allah.
Gimana? Tinggal menyempurnakan pembayaran dengan mandi air doa. Ya alhamdulillah meskipun banyak perlawanan, tapi terakhirnya makhluk-makhluk yang di badan Jui sudah berhasil dilumpuhkan dan sudah tidak ada di badan Jui lagi. Dan Jui sudah terlihat lebih segar. Aku lihat sih kamu lebih terang wajahmu. Coba apa yang kamu rasakan? Kayak bangun tidur. Kayak aku bangun di dunia, maksudnya gini kan. Kemarin itu aja kayak bangun tidur. Kayak habis tidur 5 hari, 7 hari gitu. Jadi fresh, nggak ada rasa capek. Gitu ya? Semuanya nggak ada. Biasa kan aku gampang marah, ini nggak ada. Lebih tenang ya? Lebih tenang hatinya. Terima kasih ya Kak. Tadi dulu aku tanya dulu, lagi di terapi apa rasanya? Kamu sadar nggak tadi kamu berbagai makhluk itu? Enggak. Aku cuma sadar pas yang mau masuk disuruh kakinya diselojorin itu, udah itu aja. Setelah itu disuruh kursi itu doang yang udah bangun. Kamu tadi bentak-bentak aku nggak sadar? Tidak. Kamu melotot dan aku bentak-bentak. Enggak, aku makanya mau lihat tayangannya nanti. Kayak gimana? Terus pas mandi air doa? Karena takut badan saya besar ya, takutnya nggak bisa keluar kayak gitu. Masuk gentong. Tapi pas masuk bisa ya? Iya kan? Bener-bener takutnya keluar. Ternyata gentong itu ajaib ya, padahal cuma begitu aja tapi segede apapun bisa masuk. Makanya nggak tahu deh, pokoknya yang bisa. Untung aja tadi ditolongin sama DOP kameranya, itu ya Bang. Itu kalau diguyur air doa apa rasanya? Tadi pas yang terakhir mau itu kayak kelelep gitu, nggak bisa napas, mungkin kena kegemukan kali ya, udah di kolam ya. Enggak sih, kalau itu sih reaksi air doa sih begitu, walaupun nggak gemuk banyak yang kayak gitu. Ngap-ngap gitu. Kayak gelagapan, kayak tenggelam di lautan. Padahal cuma digentong segitu ya. Kok bisa ya Bang? Kayak gitu. Terus dari hasil mediumisasi tadi, mana yang menurut Jui paling berkesan? Oke, jadi buat teman-teman ya, sekali lagi jangan bermain dengan setan dan sejenisnya. Udahlah, stop saya bermain dengan. Karena dia ada pengalaman, jadi dia nggak mau semua orang nanti mengalami nasib seperti dia. Betul. Karena perjanjian sama setan itu kalau nggak dibersihin sama orang yang ahli, ya nggak bisa. Seumur hidup akan terus. ikutin terus, tersiksa terus. Iya betul. Karena gawat dan bisa teman sendiri bisa kena dan apapun orang sekitar. Seperti itu. Jadi ya terima kasih Panglima Karatna sudah dibersihkan dari hasil dari hantu-hantu yang di sebelah sana itu ya. Semoga kedepannya bisa kita berkarya bareng ya, Panglima Karatna. Yakin dengan kekuatan sendiri Jui, karena kamu sebenarnya punya potensi yang banyak gitu. Amin. Tapi memang salah langkah. Itu aja. Itu yang aku salut. Kamu mau mengakui kesalahan kamu di masa lalu dan memperbaiki. Jadi buat teman-teman, kalau pengen sukses jangan bermain sama setan, apalagi dengan perjanjiannya mau sesuatu yang besar, dan cukup doa aja deh. Itu aja dari saya. Sama sekali lagi maupun agama apapun, tetap berdoa, tetap ikhtiar, minta sama Tuhan. Ya. Mas Agung, apa yang dirasakan selama proses kolaborasi dengan Mata Langit? Tadi kayak ketakutan pertama. Iya, memang ada aura ini yang agak merinding sih sebenarnya. Ya, makanya jadi nggak berita takutnya terjadi yang ini terus. Takut kamu terlibatkan ya dan takut diteror juga ya? Enggak sih. Enggak. Oh. Aku tadi waktu awal mediumisasi nggak mau mendekat, tapi terakhir
udah Iya memang rasa udah memang merasa nggak enak, makanya lebih baik kan mundur aja gitu. Kalau Bapak gimana? Ya sama seperti Mas Agung, tadi saya juga agak menghindar nih waktu pas di pemasukan, takutnya energi negatifnya nyamber ke saya gitu kan. Oh, itu. Makanya saya agak menghindar nih. Mudah-mudahan juga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya, dan pelajaran buat ke depan lah, agar tidak bersekutu dengan bermain-main dengan hal gaib. Tadi waktu mau diterapi kan, aku minta tolong nih, ayo pada masuk, bantuin, nggak berani gitu. Jadi akhirnya tim aku sendiri itu yang jagain Cuy. Ternyata memang ada 5 makhluk yang semua marah gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah diusir sama Panglima ya. Panglima sekarang bagaimana, sudah bersih, dan apa pesan untuk Cuy? Ya, pesan dari saya ya kembali sesuai dengan ajaran agama yang diyakini, lakukan segala sesuatu yang memang sudah ada pedomannya gitu menurut agama yang kita masing-masing ya. Jangan mempelajari sesuatu keyakinan dan menghadirkan kekuatan selain kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Karena kalau kita menghadiri dan meyakini sebuah kekuatan selain dari kekuatan Tuhan, nanti yaitu kita bersekutu dengan Raja Iblis. Dia menjanjikan sesuatu, membisik-bisikkan sesuatu yang akhirnya kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri kita, alam pikir kita, alam bawah sadar kita dikuasai olehnya, sehingga efek yang bahayanya nanti bisa saja kita jadi ODGJ, bisa saja akhirnya nanti orang-orang sekitar kita jadi korban, dan sampai akhirnya kita sendiri yang jadi korban. Jadi tidak ada kemenangan yang kita dapati, malah kerugian, dan yang kita dapat adalah sesuatu yang mudarat nantinya, bukan yang bermanfaat. Itu pesan saya gitu, karena sudah banyak sekali contoh-contoh yang mengikuti langkah-langkah setan ya. Ini kan bahasanya tuh kalau di Al-Quran tuh ada jangkau mengikuti langkah-langkah setan katanya. Nah, setan itu memang sungguh-sungguh nyata menyesatkan kamu katanya, sungguh-sungguh nyata gitu. Dia berbisik-bisik dalam kolbu, menguasai alam pikiran kita, karena tidak ada makhluk yang bisa mensejahterakan makhluk. Tidak pernah ada makhluk yang bisa mensejahterakan makhluk. Yang hanya yang bisa mensejahterakan makhluk adalah Tuhan Sang Pencipta. Karena Dia yang memiliki segalanya, baik di dunia, dimanapun. Jadi apabila kita meminta kepada makhluk, sama dengan seperti kita meminta kepada sebuah harapan yang sifatnya fata morgana. Terasa didapatkan, padahal sebenarnya kita hanya mengejar bayangan kita sendiri yang tidak pernah akan kita dapatkan. Itu saja pesannya. Ya, Cuy, apa yang mau disampaikan lagi? Oke, teman-teman jangan lupa saksikan film Lantai 4 di bioskop kesayangan Anda. Ya, kita udah mulai tayang dari 17 Agustus sampai dengan hari ini. Jangan lupa nonton ya, Lantai 4. Terima kasih. Ya, baik, semua yang kami tayangkan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan kami bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Mistik, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.